Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, setelah pertarungan selesai, Lan Linfeng dan Mubing berjalan mendekat, lalu berkata, "Terima kasih. Semua ini berkat Kakakku yang telah berhasil mengembalikan keadaan." Mereka membungkuk dan berkata sambil tersenyum. Saat mereka berbicara, matanya dipenuhi rasa kagum. Saat mereka melihat Cu Kuangseng, kekuatan yang dilepaskan sebelumnya benar-benar sangat kuat. Cu Kuangseng tersenyum tipis lalu berkata, "Itu hanya penghargaan untuk semua orang. Jika Lan Linfeng dan Mubing tidak menahan sebagian besar para praktisi, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakan tubuh iblis Disa." Lan Linfeng menggelengkan kepalanya. Dia melirik garis pertahanan tempat Yao Mi'er dan yang lainnya pergi. Orang-orang ini pasti sudah meninggalkan Pulau Gantung dan menuju kota utama. Kota utama? Mendengar ini, mata Cu Kuangseng tiba-tiba menyala. Tujuan akhir semua praktisi yang memasuki benua hidup dan mati adalah untuk pergi ke kota utama. Dan di sanalah kota untuk memasuki 9 surga akan diputuskan. Memikirkan hal ini, dia perlahan mengepalkan telapak tangannya erat dengan ekspresi garang di wajahnya. Tempat yang sangat dirindukan oleh banyak praktisi. Jadi dia harus masuk dan mencoba peruntungan apapun yang terjadi. Berdasarkan peraturan sesi ini, siapapun yang dapat masuk ke dalam 100 teratas akan memiliki kesempatan untuk memasuki surga ke-9, kata Lan Linfeng pelan. Begitu banyak? Cu Kuangseng terkejut. Dalam ingatannya, tidak banyak orang yang bisa masuk ke surga 9 pada tahun-tahun sebelumnya. Lan Linfeng tersenyum. Kualitas kelas kita adalah yang tertinggi. Dan menurut beberapa rumor, kali ini pasukan 9 surga akan datang dan memilih langsung murid dari 100 orang ini. Jika ini benar, maka siapapun yang dipilih oleh kekuatan ini akan dapat memasuki 9 surga untuk mulai berkultivasi. Mendengar ini, ekspresi Cu Kuangseng tiba-tiba berubah. Kali ini, mungkin saja kekuatan dari 9 surga akan muncul. Kakak Cu, kamu tahu bahwa siapapun yang bisa masuk ke 10 besar akan memiliki kesempatan untuk dipilih oleh kekuatan yang paling kuat. Lan Linfeng berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Konon, katanya kekuatan ini terkuat, menduduki peringkat teratas bahkan di seluruh 9 surga. Saat dia berbicara, matanya dipenuhi dengan gairah. Dibandingkan dengan kekuatan dari 9 surga, bahkan tanah suci jauh lebih rendah. Cu Kuangseng mengerutkan bibirnya, ekspresinya berkedip-kedip. Tampaknya, pertempuran terakhir ini tidak sesederhana, dan intensitasnya mungkin di luar dugaan semua orang. Karena di antara mereka yang berasal dari 10 wilayah, siapa yang tidak ingin memasuki 9 surga? Jika seseorang ingin memasuki 9 surga dengan kekuatannya sendiri, seseorang harus memiliki kemampuan untuk mencapai alam 3 pembebasan. Langkah ini tidak diragukan lagi sangat sulit dicapai tanpa memasuki 9 surga. Sebab, jika dilihat dari syarat kultivasinya saja, antara 10 wilayah dan 9 surga sudah sangat berbeda. Namun, menurut pemahamannya, hanya mereka yang memasuki 9 surga dengan kekuatannya sendiri yang akan memiliki prestasi tak terbatas di masa depan
dan memiliki potensi yang luar biasa. Pikiran Chu Guangsheng mulai berubah-ubah. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berhenti untuk memikirkannya. Mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi sekarang. Kakak Chu, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Lan Linfeng bertanya sambil tersenyum ketika dia melihatnya terdiam. Chu Guangsheng hanya tersenyum tipis. Tentu saja, kita harus meninggalkan tempat ini dan bergegas menuju kota utama. Segalanya di sini sudah berakhir. Tidak ada gunanya tinggal lebih lama lagi. Lebih baik pergi secepatnya. Lan Linfeng mengangguk dan mereka bertiga meninggalkan kota gantung. Bayangan 3 orang melesat keluar dari pulau gantung dan muncul di antara langit dan bumi yang luas. Sepertinya semua orang sudah pergi. Lan Linfeng melihat sekeliling namun tidak melihat sosok siapapun. Kita kembali ke kota Jiuling dulu. Chu Guangsheng mengangguk lalu memimpin untuk bergegas menuju kota Jiuling. Lan Linfeng dan Mubing saling berpandangan, lalu bergegas keluar satu demi satu dan menghilang ke dalam langit yang luas. Setelah semua orang pergi, terdengar suara ledakan keras. Kemudian, pulau gantung itu terlihat naik perlahan dan terbang menuju angkasa. Ruang itu langsung hancur berkeping-keping dan pusaran besar muncul. Kekuatan hisab yang dahsyat keluar darinya, menyedot pulau yang mendekat sedikit demi sedikit. Dalam waktu sesaat, pulau besar yang tergantung itu menghilang ke dalam pusaran. Pusaran itu pun berangsur-angsur memudar hingga benar-benar menghilang. Sesaat, seluruh dunia kembali damai, seolah tidak terjadi apa-apa. Di kota Jiuling, setelah perpisahan dengan Lan Linfeng dan yang lainnya, Chu Guangsheng kembali ke dalam kediamannya. Di dalam ruangan, Chu Guangsheng memainkan 2 cincin penyimpanan di tangannya. Kemudian dia menguji kekuatan mentalnya untuk masuk ke dalam cincin-cincin itu, dan senyum lebar muncul di wajahnya. Harta Qiuying dan Jiulisi benar-benar kaya, layak menjadi orang-orang dari kekuatan besar. Setelah melukai kedua Jiulisi dan dengan parah, dia mencari dan mengambil semua barang milik mereka. Setelah mengutak-ngatik beberapa saat, Chu Guangsheng menyingkirkan 2 cincin penyimpanan itu, lalu mengulurkan tangan untuk mengambil sepotong batu giok bulat yang halus. Dia menatap batu giok itu lalu memeriksanya dengan seksama untuk waktu yang lama. Tetapi dia tidak dapat menemukan apapun. Apa cairan ungu hitam ini? Chu Guangsheng bergumam pelan. Saat dia berbicara, sebuah gambar muncul di benaknya. Sebuah tulang tangan terbang keluar dari kolam batu yang menghilang ke langit. Mungkinkah cairan ungu hitam ini menyembunyikan semacam rahasia? Semakin dia memikirkannya, semakin aneh rasanya. Dan ada satu hal yang ketika dia memikirkannya sekarang, begitu aneh hingga dia tidak dapat memahami situasinya. Ketika dia menerobos masuk ke simpul 7 matahari mutlak itu, ujian yang dia hadapi sangat tidak biasa dan tampak terkait erat dengan kata kutukan. Setelah berpikir cukup lama, Chu Guangsheng masih belum bisa memahami situasinya dan hanya bisa menahan keraguannya untuk sementara. Pada saat itu, suatu perasaan aneh tiba-tiba muncul di benaknya, yang membuatnya langsung terkejut. Karena sumber perasaan aneh ini berasal dari ruang pemanggilan. Lebih tepatnya, ular emas kecil di dalamnya. Apakah orang ini akhirnya bangun? Chu Guangsheng bergumam dengan ekspresi gembira di wajahnya. Meski dia tidak dapat mengetahui asal-usul ular emas itu, berbagai perilakunya yang tidak biasa sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ular itu tidak sederhana. Semoga
kali ini aku benar-benar terjaga. Sebab ia tahu betul, jika ular emas kecil itu bisa terbangun dari tidur lelapnya, itu akan sangat membantunya dan cukup menjadi kartu truf yang ampuh. Namun, mungkin butuh waktu bagi si kecil untuk bangun. Cukuang Seng tersenyum tipis, dengan harapan tak terbatas muncul di dalam hatinya. Dia benar-benar penasaran seberapa kuat ular emas kecil ini. Sambil menggelengkan kepalanya, dia melihat ke arah jendela. Kilatan cemerlang tiba-tiba melintas di matanya. Besok kita akan berangkat ke kota utama. Keesok harinya, di luar kota Jiuling, Cukuang Seng berdiri di tembok kota. Ia menatap ke kejauhan untuk melihat sosok-sosok yang perlahan menghilang di langit yang jauh. Sudah waktunya untuk berangkat. Dia tersenyum tipis lalu melangkah ringan. Dan tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya langsung melesat ke kejauhan. Kota Jiuling berjarak puluhan ribu mil dari kota utama. Diperlukan waktu setidaknya setengah bulan untuk sampai ke sana. 3 hari kemudian, di langit yang tinggi, seberkas cahaya lewat dengan cepat. Dan tekanan angin yang kuat menyapu ke bawah, menyebabkan permukaan laut di bawah turun drastis. Ombak besar bergulung-gulung dan angin menderu kencang. Cukuang Seng berjalan lurus melewatinya dan terbang ke angkasa dengan kecepatan tinggi. Ada sebuah batu besar berdiri di tengah lautan. Sosok Cukuang Seng turun dari udara lalu mendarat di batu itu. Dalam 1 hari lagi, kita bisa meninggalkan laut pedalaman ini. Ia menatap ke kejauhan saat bergumam. Sebelum dia selesai berbicara, tiba-tiba laut di bawahnya bergulung-gulung, disertai angin kencang dan ombak besar menderu-deru. Ekspresi Cukuang Seng sedikit berubah. Dia segera meninggalkan batu besar itu dan berdiri di udara. Dia menoleh ke belakang dan melihat bahwa batu besar tempat ia berdiri itu benar-benar bisa bergerak. Kura-kura batu laut. Dia bergumam dengan sedikit terkejut saat melihat rupa asli batu raksasa itu. Di sini, ia benar-benar bertemu dengan seekor kura-kura batu laut yang sangat langka. Walaupun daya serang makhluk ini tidak kuat, namun pertahanannya yang luar biasa tinggi. Cukup untuk membuat para praktisi tingkat 7 Ranaying yang tidak berdaya. Lagi pula, cangkang kura-kura ini terlalu keras. Ayo pergi. Sambil menggelengkan kepalanya, Cukuang Seng tidak berminat tinggal lebih lama lagi dan melompat ke kejauhan. Melihat perginya, kura-kura batu laut yang berukuran ratusan kaki perlahan tenggelam menghilang di bawah permukaan laut. Kura-kura batu pada dasarnya damai dan pada dasarnya tidak akan menyerang duluan, kecuali dia secara aktif menyerangnya. Sehari kemudian, laut pedalaman yang tak terbatas menghilang di belakangnya dan daratan gelap muncul di depannya. Kecepatan Cukuang Seng melambat dan akhirnya mendarat di daratan. Saat kakinya menginjak tanah, dia samar-samar dapat merasakan bau darah menyerbu ke dalam hidungnya, menyebabkan darah di tubuhnya sedikit mendidih. Sepertinya di sini tidak damai. Cukuang Seng mengangkat kepalanya untuk melihat kejauhan. Di sana tampak lembah-lembah yang tak berujung. Lembah-lembah itu berwarna gelap dengan beberapa pohon ungu tua tumbuh di atasnya. Dengan latar belakang langit yang redup, lembah-lembah itu tampak agak aneh. Kekuatan dalam tubuhnya melonjak pelan dan dengan rasa waspada, dia berjalan mendekat. Setengah jam kemudian, dia memasuki lembah. Dan suasana yang menyedihkan menyelimutinya, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Cukuang Seng melihat sekeliling dan akhirnya menemukan tempat untuk beristirahat. Namun,
dia tidak sepenuhnya tetap waspada selama istirahat ini. Otot-ototnya masih tegap, siap menghadapi kejadian yang tak terduga kapanpun. Dia tahu bahwa semakin dekat dia dengan kota utama, semakin dekat pula dia dengan jantung benua hidup dan mati. Dalam hal ini, semakin besar kemungkinan dia akan menghadapi bahaya-bahaya yang besar. Di hutan yang tenang, Chu Kuang-Seng duduk bersila di atas batu gundul dengan mata sedikit tertutup. Tak lama kemudian, suara angin yang tertiup melewati daun pepohonan. Namun suara ini membuatnya merasa sangat merinding. Samar-samar, cahaya pada pohon-pohon kuno berwarna ungu biru ini di sekitarnya tampak lebih terang, dan mereka tampak luar biasa menarik perhatian di hutan yang gelap ini. Akan tetapi, dalam menghadapi semua ini, Chu Kuang-Seng masih tetap memejamkan matanya sedikit, tanpa ada sedikit pun gejolak di wajahnya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan kecuali beberapa fluktuasi kecil, segalanya tampak begitu tenang. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara-suara gemetar pelan di sekelilingnya, dan pohon-pohon kuno berwarna ungu kebiruan mulai mencair, lalu berubah menjadi genangan cairan berwarna ungu kebiruan. Cairan ini melonjak dan berkumpul menjadi sungai-sungai ungu hijau yang mengelilingi Chu Kuang-Seng, menghalangi darinya dari segala arah. Kemudian sungai-sungai ungu hijau ini berubah menjadi nyala api, dan suhu tinggi yang mengerikan menyebar darinya. Saat berikutnya, terdengar semacam teriakan yang melengking. Lalu, langit penuh api biru meraung, langsung menyelimuti Chu Kuang-Seng yang berada di tengahnya. Mata Chu Kuang-Seng yang tertutup rapat tampak sedikit terbuka, dan cahaya bersinar di antara alisnya. Kekuatan mental yang tak terlihat menyapu keluar, menimbulkan hembusan angin yang menghantam api biru ungu. Kemanapun kekuatan mental itu lewat, api meledak dengan hebat. Asap putih mengepul darinya, dan api itu pun segera menghilang. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, sungai berwarna ungu biru yang awalnya menutupi sekelilingnya telah menghilang, dan suhu di sekitarnya juga turun dengan sangat cepat. Pohon-pohon aneh ini benar-benar memiliki spiritualitas. Chu Kuang-Seng melirik pohon-pohon kuno berwarna ungu biru. Benua hidup dan mati ini memang aneh, dengan segala macam dan kejadian yang terjadi. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin benar-benar akan terluka oleh pohon-pohon ini. Dia menggelengkan kepalanya, dan saat dia hendak pergi, telinganya tiba-tiba tergerak, dan secerah cahaya melintas di matanya. Ada gerakan, sepertinya ada orang yang sedang berkelahi. Chu Kuang-Seng langsung berdiri, kilatan cahaya berkelebat di pupil matanya yang gelap. Di tempat seperti ini, sebenarnya ada seorang di dekatnya. Memikirkan hal ini, dia segera menghindar, lalu terbang menuju ke arah datangnya gelombang suara itu. Di sebuah hutan, 3 bayangan gelap datang dari kejauhan dan menjebak seorang pria pendek. "Hei, kenapa kau tidak lari saja?" Di bawah sinar bulan, wajah ketiga bayangan hitam itu tampak agak ganas, dan salah satu dari mereka mencibir sambil menyilangkan tangan di dadanya. Mendengar ini, wajah lelaki pendek itu menjadi muram, dan ekspresinya dipenuhi kemarahan. Ketika bajingan ini mengejarnya ke sini karena masalah sepele, dan ingin memaksanya untuk mati. "Kau benar-benar orang buta. Bagaimana mungkin kau berani menyinggung kami bertiga?" Ketika lelaki itu tertawa sinis dan tekanan kuat menyebar, langsung menutupi hutan. Ketika orang ini sebenarnya semuanya adalah praktisi tingkat ke-7 Rana Yin Yang. Pria pendek itu tampak muram. Jika dia bisa melawan satu orang sendirian, dia akan baik-baik saja.
Tetapi jika tiga orang itu bergabung, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Ayo bertarung. Dia menggertakkan giginya, matanya menunjukkan tatapan kejam. Pada titik ini, dia tidak ada jalan kembali, jadi dia harus mencobanya. Bahkan jika dia mati, dia akan mencabik-cabik daging orang lain. Pergi, bunuh orang ini, teriak seseorang dengan dingin. Ketika lelaki itu langsung menyerbu keluar dan menyerang lelaki pendek dengan nafas dingin. Wajah lelaki pendek itu langsung memerah. Dia mengepalkan tangannya dan hendak untuk melawan. Pada saat ini, 3 kali teriakan tiba-tiba terdengar. Dan kemudian dia tertegun melihat bahwa ketiga praktisi yang menyerbu ke arahnya benar-benar telah terpental mundur. Dan tubuh mereka jatuh dengan keras ke tanah. Ekspresi pria pendek itu langsung berubah. Dan dia menatap tak percaya pada pemuda yang perlahan berbalik di depannya. Melihat senyum yang sudah dikenalnya di wajah pria itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan suara putus asa, "Itu kamu? Terima kasih."